Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فأذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى في القرآن الكريم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah mudahkan kita semuanya untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadh As-Salihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dan juga menjadikan kita di antara mereka-mereka yang bisa mengambil manfaat dari kitab beliau insyaallah. Sebelum kita lanjutkan, Anda ingin bertanya sampai mana pembahasan kita sebelumnya? Baru sampai hadis yang pertama. Betul? Hadis yang pertama tentang apa? Yang keras. Demi Allah, sungguhnya aku bersifat kepada Allah yang bertaubat dalam satu hari lebih banyak dari 70 kali. Nah, hadis yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersumpah atas nama Allah, wallahi, demi Allah, kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Bahwa sungguh aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian bertaubat dari dosa atau dari kesalahan pada satu hari itu lebih dari 70 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Furqan ayat yang ke-70, Allahu Rabbul Alamin mengganjar mereka-mereka yang senantiasa bertaubat ataupun beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dan beramal saleh, itu adalah manusia-manusia yang dosa-dosa mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala gantikan
Jadi dosanya digantikan dengan kebaikan. Jadi yang tadinya merupakan catatan dosa itu berubah menjadi catatan amal saleh sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan bahwa dosa yang ditaubati bukan hanya saja dosanya yang hilang, namun dia digantikan dengan kebaikan. Sehingga tidak ada yang pernah merugi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membedakan antara istighfar dengan taubat, karena istighfar itu adalah amalul lisan, bagian dari taubat. Jadi istighfar seseorang itu dilakukan dengan lidahnya. Adapun taubat itu dengan lidah dan anggota tubuhnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara syarat taubat yang diterima oleh Allah sebagaimana yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri, bahwa dia ada 3, dan kita perhatikan bahwa ketiga syarat tersebut semuanya berkaitan dengan tubuh hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadam, menyesal, itu bagiannya hati. Kemudian yang kedua apa? Meninggalkannya, dan itu berhubungan dengan anggota tubuh. Dan kemudian yang ketiga apa? Berjanji untuk tidak. Nah, ahsan, itu pun berhubungan dengan hati. Adapun istighfar itu lebih kuat hubungannya dengan lidah, dan itu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis berikutnya dari sahabat Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyuhan nas, maka apa artinya jemaah? Seluruh manusia. Termasuk di dalamnya muslim dan kafir. Istighfar dan taubat itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang tidak beriman agar mereka kembali lagi kepada Islam. Paham ya? Makanya Nabi mengatakan ayyuhan nas, bukan tugas orang muslim saja, tapi Allah bebankan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, tubu ilallah wastaghfiruhu. Ada 2 perintah. Apa yang pertama? Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Tsumma astaghfiruhu, kemudian beristighfarlah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar sekali lagi amalul lisan. Dan yang perlu kita perhatikan jemaah, dan ini sangat patut untuk dicatat di dalam catatannya. Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, beliau menjabarkan kepada kita makna taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau begini, at-taubah an tantabiha minal ghaflah. Taubat itu adalah ketika engkau sadar dari kelalaianmu, yakni lalai taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhkuru dzamba, dan engkau mengingat dosa. Wa tarji'u minadz-dzunub mithlul laban. Ini kalimat yang menarik. Dan engkau kembali, maksudnya meninggalkan dosa,
sebagaimana susu keluar dari tempatnya, minad dir'i, dari wadahnya, seperti susu sapi, susu apa lagi Pak? Kambing dan seterusnya. Kenapa dipermisalkan? Agar kita faham bahwa semestinya orang yang bertaubat itu tidak kembali lagi kepada dosa, sebagaimana susu itu tidak akan pernah mungkin kembali lagi kepada tempatnya. Nah, itu taubat yang sebenar-benarnya. Dan kemudian beliau mengatakan seperti ini, wa fi'lut ta'ibi fi arba'ati asya', dan sikap orang yang bertaubat itu akan terlihat dalam 4 perkara. Yang pertama kata beliau, an tahfadzal lisana minal ghibati wal kadhibi wal hasadi wal lahwi. Perkara yang pertama itu adalah engkau menjaga lisanmu dari ghibah, dusta, hasad, dan perkara yang sia-sia. Jadi lisan orang yang bertaubat akan jauh dari perkara-perkara ini. Yang kedua kata beliau, antufariqa ashabas su. Orang yang bertaubat itu berpisah dengan teman-teman yang buruk. Jadi tidak ada orang bertaubat namun kemudian masih bersahabat dengan orang-orang yang berburuk, ahli maksiat, gak ada. Tapi justru bentuk taubatnya membuat dia kemudian berpisah dengan mereka. Tidak ada pertemanan di atas kemungkaran. Tidak ada apa? Pertemanan di atas kemungkaran, gak ada. Islam memerintahkan kita berteman di atas apa? Iman dan ketakwaan. Yang ketiga, dan ini poin yang sangat penting yang harus kita cek dalam diri kita jika kita bertobat kepada Allah. Kata beliau, idza dzakarta dzamba tastahi minallah. Jika engkau mengingat dosamu, engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi, malu sama Allah. Ingat lagi, malu sama Allah. Bahwa kita pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan yang keempat kata beliau, antasta'idda lil maut. Engkau bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Begitulah keadaan mereka-mereka yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk persiapan seseorang yang bertaubat kepada Allah menghadapi kematian apa? Iktsarul istighfar. Banyaknya istighfar. Karena dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, tuba, kata Rasulullah SAW, beruntung, kata Rasulullah SAW, man wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung bagi mereka yang menemukan dalam catatan amal solehnya istighfar yang banyak. Karena istighfarnya ini akan menjadi penyebab kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi memperbanyak istighfar. Dan Nabi dalam riwayat yang lain, siapa yang senang ketika dia melihat catatan amalnya bahagia, maka perbanyak istighfar. Dan setiap dari kita akan melihat catatan amal. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Kanan. Kalau kanan artinya apa? Baikah. Ahlul jannah. Kalau tangan kiri atau dari belakang diberikannya, kemungkinannya adalah dia menjadi ahlun nar. Tapi setiap dari orang hamba tersebut akan membaca catatan amalnya. Dan di momen itu istighfar yang akan menjadi penyebab kebahagiaan kita.
Nabi kemudian mengatakan dalam hadis yang sedang kita bahas, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beristighfar itu 100 kali kata Rasulullah SAW dalam satu hari. Kalau tadi apa yang pertama, aktsar min sab'in, lebih banyak dari sab'in, 70 atau lebih. Dalam hadis ini 100. Dengan segala macam lafaz istighfar yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Masih ingat? Insyaallah. Apa saja? Apa saja? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus astaghfirullahal azim atau astaghfirullah. La ilaha illa anta alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus wali jamil muslimina wal muslimat atau rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian apa lagi? Sayyidul istighfar yang insyaallah semuanya hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan Nabi menghiasi pagi dan petangnya dengan kalimat ini dan menjaminkan surga bagi mereka yang wafat setelah membaca kalimat ini. Kuncinya pada istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertaubat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Hafal hadisnya. Depannya kullu. Ahsan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat salah. Wa khairul khata'inat tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Sehingga seseorang, yakni seorang mukmin pendosa, gak ada masalah. Bukan berarti benar. Selama dia selalu kembali lagi kepada Allah dengan taubatnya. Bahkan Rasul mengatakan khairul khata'in. Bayangkan, sebaik-baiknya orang yang banyak berbuat salah itu adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang maksum. Hatta wali Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun. Nggak ada yang maksum. Yang maksum hanya Nabi. Para sahabatnya yang jelas-jelas ahlul jannah, tidak ada yang maksum, semuanya berbuat salah. Tapi bedanya mereka dengan kita apa? Mereka tawwabun. Mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ada yang mengeluhkan bahwa dirinya banyak dosa, bertaubat. Itu satu-satunya jalan keluar. Dan itu yang membuat kita kemudian menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Ya. Jelas sampai di sini, jemaah? Baik, kita lanjutkan ya. Allahu Rabbul Alamin di dalam Al-Quran Al-Karim berfirman dalam surat Nur yang pertama, ayat yang ke-31. Surat apa? An-Nur, ayat ke-31. Allah Ta'ala Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu mengatakan apa? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Taubatlah kalian kepada Allah semuanya. Semua dari kalian taubat. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Agar kalian selamat, agar kalian tidak sengsara dunia akhirat. Al-falah itu fid dunya wal akhirah. Jadi seseorang, yakni seorang mukmin itu bisa mendapatkan apa yang disebut dengan al-falah, keberuntungan atau kemenangan. Di mana? Di dunia wal akhirah. Ya. Dan itu di ujung. Ada.
Di ujung. Barakallahu fiik. Wahyakum. Tadi sampai mana? Oh ya. Di antara penyebab keberuntungan kita adalah bertobat. Dunia dan akhirat. Kunci kebahagiaan. Bukan hanya jalan-jalan, healing, ini itu segala macam, enggak. Taubat dari dosa itu yang menjamin, dan itu di antara penyebab terkuat yang membuat hati ini bahagia apapun keadaan yang kita jalani. Makanya itu sebabnya kenapa kemudian orang-orang saleh sebelum kita itu, di antaranya Syekhul Islam, beliau mengatakan, jannati fi qalbi, surgaku itu ada di sini. Gak pernah sengsara padahal hidupnya sengsara. Karena surga yang dimiliki oleh beliau di dunia ini ada di dalam hatinya. Berdosa taubat, kena musibah sabar. Dalam segala urusan tawakal sama Allah, sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, ma yaf'alu bi a'dai, apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Mereka gak bisa apa-apa. Mereka bisa mukul, mereka bisa nyiksa, tapi mereka tidak bisa merampas kebahagiaan yang ada di sini. Sampai akhir hayatnya di dalam penjara, meninggal. Tapi ketika didatangi oleh murid-muridnya nangis, beliau tertawa. Kenapa harus nangis? Katanya, surgaku ada di sini, sehingga aku tidak tersakiti oleh apapun. Dah, semestinya seperti itulah kehidupan seorang mukmin. Apapun yang menimpa dirinya. Hidup boleh letih, banyak masalah, tapi hati selalu bahagia. Iya, tenang. Kenapa? Karena di belakang atau di hadapan dirinya atau di sebelah kanan dan kirinya ada pertolongan Allah. Dan itu tidak akan pernah meninggalkan dirinya jika hatinya betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah nggak, Pak? Bisa. Sulit. Tapi bisa. Dan kebahagiaan itu sejauh apapun kita mencarinya, maka tetap kebahagiaan yang sebenarnya ada di dalam hati. Ya. Makanya jamaah rahmatullah, jangan mencari kebahagiaan yang semu sesaat. Ya. Itu kebahagiaan dunia. Kita lanjutkan jamaah rahmatullah. Dalam ayat yang lainnya. Di surat An-Nisa ayat yang ke-146. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah mengatakan, illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang jika dilakukan oleh seorang mukmin. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua apa? Aslahu. Aslahu apa artinya aslahu? Melakukan perbaikan. Baik hubungan antara dirinya dengan Allah atau dirinya dengan makhluk. Aslahu. Kemudian yang ketiga apa? Wa'tasamu billah, berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah. Dan yang terakhir ikhlas di dalam menjalankan agamanya. Maka kata Allah, ulaika faulaika ma'al mu'minin. Maka yang seperti inilah, yang melakukan perbuatan-perbuatan inilah yang akan bersama-sama orang yang beriman. Dengan kata lain, inilah sifat orang-orang mukmin. Salah satunya apa? Taubat jika berbuat dosa. Dan Allah mengatakan kemudian wasaufa, dan kelak nanti apa janjiannya, Pak? Yu'tillahul mu'minin ajran 'azima. Allah akan memberikan pahala yang besar untuk orang-orang yang beriman. Dan kita tahu pahala yang besar yang dimaksud oleh Allah apa? Jannah. Salah satu penyebabnya apa? Taubat dari dosa. Makanya jangan menahan diri untuk bertobat. Jangan malu sama Allah, karena Allah tidak pernah
mengharapkan kita malu untuk bertobat kepada dirinya. Justru Allah menantikan taubat kita. Dan Allah tidak pernah malu, tidak pernah bosan untuk mengampuni hamba-hambanya. Ya, bahkan perhatikan di hadis berikutnya, taubat kita itu membuat Allah Subhanahu wa taala berbahagia. Bayangkan coba. Antum, kita ini Bapak Ibu sekalian suka kalau ada yang menyenangkan diri kita, betul? Nah, sekarang bayangkan bahwa dengan taubat kita Allah atau kita membuat Allah Subhanahu wa taala bahagia. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya dari sahabat Hamzah atau Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Jadi kunyahnya Anas bin Malik apa? Abu Hamzah. Abu Hamzah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu julukan yang tidak pernah diubah, tidak pernah ditanggalkan oleh Anas bin Malik. Jadi beliau bangga dengan julukan itu, khadim, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan taubat hambanya min ahadikum, di antara salah seorang dari kalian, saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, yang dia kehilangan apa? Hewan tunggangannya di tanah yang luas, di padang pasir. Ini lafaz Bukhari atau lafaz muttafaqun alaih. Sampai di situ saja. Allah bahagia dengan taubat seorang hamba, salah seorang dari kalian, ketika dia kehilangan tunggangannya. Ba'irihi itu artinya untanya. Dalam riwayat Muslim lebih jelas apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, lallahu asyaddu farahan. Sungguh Allah itu teramat sangat kebahagiaannya bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepada Allah. Dan apa penyebab yang membuat dia bertaubat? Kata Nabi Muhammad SAW, wa kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu. Dia tadinya di atas tunggangannya dan di atas dataran yang luas padang pasir, namun kemudian hewan tunggangannya itu terlepas dari dirinya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Di unta itu ada makanan dan minumannya. Kira-kira kalau itu menimpa kita, apa yang terjadi? Oh, menangis, Masya Allah. Atau apa? Hah? Putus asa dan seterusnya. Taib, kita lanjutkan dulu sedikit. Taib. Fa'ayisa minha, dan dia putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, dia mendatangi satu pohon dan dia kemudian berbaring di bawah naungannya. Qad ayisa min rahilatihi, dia sudah putus asa, enggak mungkin tunggangannya ini kembali kepada dirinya. Fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan indahu. Ketika dia sedang berada dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba tunggangannya ini datang lagi menghampiri dirinya. Fa akhadha bi khitamiha, dia bisa mengambil tali kekang hewan tersebut. Thumma qala min syiddatil farah, dan karena saking senangnya dia mengatakan seperti ini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah karena terlalu bahagia, namun kemudian dia bertaubat kepada Allah, sadar, salah, saya hamba Allah dan Allah Rabb saya.
Dan itu membuat Allah asyaddu farahan, teramat sangat bahagia. Dan tidakkah kita ingin kemudian membahagiakan dan terus membahagiakan Allah? Dengan cara apa? Banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan. Azan? Oh belum? Oh belum. Baik, kita lanjutkan. Dan ini kemudian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi dalil sifatu al-farah lillahi Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hadis ini kata para ulama menjadi dalil tetapnya sifat bahagia bagi Allah sesuai dengan kemuliaan Allah. Jadi kita nggak bisa menolak jamaah. Kalau Rasul bilang, Allah bahagia, maka Allah bahagia tidak seperti bahagianya kita. Karena nggak mungkin sama. Ya, bagi yang belajar asma wa sifat tahu pasti dalilnya bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya dalam seluruh keadaan, sifat ataupun zatnya. Dalilnya apa? Apa? Dalil bahwa Allah tidak mungkin sama, tidak mungkin serupa. Laisa kamitslihi apa? Ayat apa? Surat apa, ayat berapa? Ayatnya mah hafal, alhamdulillah, enggak ada masalah. Tapi ayat berapa, surat apa, ayat berapa? Tafadhal. Surat Asy-Syura ayat berapa? 11. Kemudian satu ayat lagi, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak semisal atau tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan apa sulitnya menerima ketetapan Allah bahwa Allah tidak serupa meskipun sifatnya, kata yang digunakannya sama? Apa susahnya? Dan kenapa tidak pernah berpikir bahwa ketika kita mengatakan gak mungkin Allah bahagia, kita sedang menentang dan menafikan sifat Allah? Padahal Allah sendiri dan nabinya yang mengatakan. Tapi apa daya jamaah, hidayah ketika dicabut, hal yang paling mudah pun menjadi sangat sulit. Dan seseorang kemudian lebih jauh sesat dibandingkan binatang ternak jika hidayah dicabut sama Allah. Padahal mudah nerimanya. Apa ya Allah? Cek Allah hanya udah selesai. Ya, Allah berhak nggak? Berhak. Kenapa kita ngarang-ngarang kemudian? Sesimpel itu. Taib. Udah mah beban banyak, nggak memikiran sifat Allah. Ya, wah temungkin gak ada. Udah kelas. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba karena sebab yang tidak bisa dikendalikannya, maka itu tidak jatuh hukum kepada dirinya. Apa maksudnya? Karena perkataan hamba yang tadi itu adalah kekufuran. Anta abdi wa ana rabbuk, itu adalah kekufuran, tapi hamba ini tidak dihukumi sebagai seorang kafir. Dan disebutkan alasannya min syiddatil farah, karena terlalu bahagia. Muncul kalimat itu. Dan enggak dihitung. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencatat perkara atau perbuatan yang apa? Yang dilakukan salah. Al-khata' innallaha yatajawazu an ummati, Allah itu tidak memberikan hukum atas umatku jika apa? Al-khata' jika dia salah, wan nisyan yang kedua, lupa, yang ketiga apa? Wa mastukrihu alaihi, dan jika dia dipaksa untuk melakukan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba Allah, itu Allah nggak tulis sebagai dosa. Tapi hamba tersebut kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun tidak jatuh hukum, dan itu membuat Allah Subhanahu wa ta'ala bahagia.
Ya, jadi sekarang jemaah rahmatillah Allah, ketika kita bertobat, ingat bahwa ini membuat dan mendatangkan kebahagiaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah suka, Allah senang, Allah bahagia ketika melihat hambanya bertobat. Wallahu taala alam bissawab. Nah, fadhal, azan dulu. Salatnya diakhirkan. Taib, yallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di antara faidah tadi yang disebutkan bahwa sesuatu yang salah dari dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tidak sengaja, itu di antara perkara yang dilewati oleh Allah, tidak dicatat, sehingga seseorang sejatinya tidak perlu khawatir dengan apa yang telah terjadi. Hanya saja di antara bentuk ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bertobat kepada Allah, meminta ampunan Allah Rabbul Alamin, sebagaimana lelaki yang kehilangan hewan tunggangannya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berpindah kepada hadis yang berikutnya jemaah rahmatillah Allah, dan ini mungkin hadis yang terakhir dalam pembahasan kita di malam ini. Hadis ke-16 dalam bab taubah, dari sahabat Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa itu bernama asli Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari, dari satu kabilah besar yang berasal dari negeri Yaman, yang kemudian kaumnya dikenal dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah jama' dari kata Asy'ari. Jadi Asy'ari ini nisbat kepada keluarga atau kabilah. Taib. Dan ini sahabat Nabi, Abu Musa. Berbeda dengan yang satunya lagi, Abul Hasan. Ya. Tapi itu bukan pembahasan kita. Dan dalam satu athar disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa mengetahui mana rumah yang ditinggali oleh orang-orang Asy'ari di Madinah itu dari suara-suara lantunan Al-Quran yang muncul dari dalam rumah mereka. Mereka itu dikenal dengan qiraatul Quran dan keindahan suara mereka. Nabi tahu, oh ini pasti Asy'ari yang di dalamnya. Ya, insyaallah. Kabilah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa, atau dalam riwayat ini disebutkan, hadis ini riwayat Imam Muslim. Sekali lagi hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qal innallaha, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah yabsutu yadahu bil laili, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya bil lail, di malam hari. Allah membuka tangannya. Dalam hadis ini jelas dan terang-terangan Rasulullah SAW mengatakan Allah membentangkan apa? Tangan. Berarti Allah punya tangan? Hah? Punya. Apa dalilnya punya tangan? Barusan. Baik, kalau misalkan begini, tangan itu bukan tangan hakiki, tapi kekuasaan, bisa nggak? Dengan konteks hadis ini bisa masuk nggak? Kan biasanya tangan ditakwil apa? Kekuasaan. Tapi kalau dalam hadis ini coba kita terjemahkan. Innallaha ta'ala yabsutu, membentangkan kekuasaannya bilail. Masuk dengan konteks hadis?
Nggak bisa. Kalau begitu perlu dicari makna lain tidak? Tidak perlu. Sebentar, tenang. tenang. Kalau kemudian dikatakan, oh kita perlu cari makna lain, berarti tidak ada ketetapan dalam sifat Allah. Oh ya, hadis, wah nggak nyambung nih, berarti bukan kekuasaan. Apa nih kira-kira? Yad, pengampunan, pemaafan. Mau cari sifat yang mana nih? Takwil yang seperti apa? Maka itu membuktikan bahwa kata yad dalam teks hadis ataupun Al-Quran itu tidak bisa dan tidak boleh ditakwil. Karena nanti konteksnya akan berubah-ubah. Ketika Allah bilang bahwa perkara itu khalaqtu biyadi, aku ciptakan. Manusia itu aku ciptakan dengan tanganku. Apa takwilnya? Dengan kekuasaanku. Dengan apa? Kekuasaan konteksnya berbeda. Ya, jadi secara akli saja nggak bisa diterima. Ketika seseorang kemudian memalingkan makna kata sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang harusnya dilakukan sederhana. Apa jemaah? Terima. Maknai sebagaimana dia datang. Kalau Allah bilang tangan, maka apa maknanya? Terima sebagai tangan, tapi ada tapinya apa? Jangan serupakan dengan makhluk. Selesai masalah? Selesai nggak? Nggak selesai. Panjang, banyak orang yang tidak mau menerima ini. Tapi bagi orang yang beriman, selesai. Dan seperti antum bilang tadi, kenapa harus repot-repot mikir? Banyak beban pikiran. Ya, tangan iyo ke kaki naon deui nanti dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, sudah. Ini semuanya nanti akan kembali kepada hidayah. Orang bisa menerima ini, bisa tidak. Dan semua kembali kepada hidayah, padahal kebenaran itu terang benderang. Yang pasti dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Allah membentangkan tangannya untuk apa? Di malam hari untuk apa? Liyatuba musi'an nahar. Untuk mengampuni para pendosa di siang hari. Jadi malam hari Allah bentangkan tangannya untuk apa? Mengampuni dosa-dosa atau para pendosa yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah pun membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musi'ul lail atau musi'al lail, untuk mengampuni para pendosa malam hari. Karena di dua waktu inilah hamba-hamba Allah berdosa, malam atau, dan di dua waktu ini pula Allah membuka pintu taubat dan pengampunannya. Dan ini akan selalu terjadi setiap hari. Akan selalu terjadi setiap hari sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Kata Nabi, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari mana? Dari barat. Setelah itu tidak ada lagi pintu taubat. Iya, keluar darah. Sudah sampai mana tadi? Sampai darah. Sudah jadi pikirkan darahnya. Apa tadi? Sampai matahari terbit dari barat. Nah, matahari terbit dari barat itu adalah momen terakhir pemberian taubat dari Allah, sehingga yang sebelumnya belum bertaubat tidak akan pernah diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya beriman dan berada di atas kebaikan, mereka akan senantiasa seperti itu sampai akhir hayat. Ya. Dan itu detik terakhir Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya bagi hamba-hamba Allah. Dan kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi, jamaah? Matahari terbit dari barat itu kapan? Kiamat, sebelum kiamat jauh. Sebelum kiamat. Itu terjadi sebelum Allah mewafatkan orang-orang
Iman. Itu terjadi setelah Dajjal keluar. Setelah Dukhon terjadi. Setelah apa lagi? Nabi Isa turun. Setelah Yajuj Ma'juj. Jauh itu prosesnya. Jadi kita nggak akan mengalami itu, jemaah. Amin, insya Allah. Dan kita berharap tidak pernah mengalaminya. Karena kita belum tentu selamat dari fitnah. Dari tanda yang pertama itu Dajjal. Belum tentu. Jangan berpikir alhamdulillah ada orang di Manglid iyo jauh di Dajjal. Dajjal itu keliling dunia. Seperti angin set nyampe. Iya, sampai ke Manglid. Top Regency bisa. Dan mudah, dimudahkan oleh Allah. Dan belum tentu kita selamat. Ya. Jika kita tidak menjaga diri kita, tidak berdoa kepada Allah, tidak menghafal 10 ayat pertama dari surat dan kemudian tidak lari dari Dajjal. Kalau nggak lari celaka. Tapi ketika berjumpa kita lari, kita selamat insya Allah. Jadi nanti naudzubillah min dzalik, kalau ketemu Dajjal lari. Wah, pengajian Riyadhus Shalihin apalah kuncinya mah doa surat Al-Kahfi insyaallah lah, bismillah. Gak ada bismillahan. Ketika berjumpa dengan Dajjal kata Nabi, lari. Kalau saya masih hidup saya akan menghalangi, tapi jika tidak masing-masing menyelamatkan dirinya. Ya. Nah, Dajjal itu nama aslinya siapa, jemaah? Bismillah. Jemaah, kenapa bingung? Tidak pernah dikasih tahu juga di dalam syarat ini dan tidak penting. Yang penting itu kita tahu fitnahnya. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk menjelaskan itu insyaallah taala. Oh ya, dan satu lagi yang Anda ingin sampaikan. Ingat, di antara tanda dekatnya kemunculan Dajjal itu adalah ketika namanya tidak pernah disebutkan di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Gak ada lagi yang bahas Dajjal di mimbar Jumat. Itu di antara isyarat dekatnya kita dengan kemunculan Dajjal. Jadi yang akan berjumpa dengan Dajjal ini orang-orang yang mungkin bisa jadi sama sekali tidak pernah dengar nama Dajjal atau tidak tahu siapa Dajjal dan apa fitnahnya. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Naam, jamaah rahmatillah. Tambahan penjelasannya insyaallah di perjumpaan berikutnya biidznillah taala. Naam, silakan sebelum ditutup jika ada pertanyaan. Fal yatafadhal. Fadhal Pak Taufik, silakan. Dengan surat Nur. dengan surat yang nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang beriman ya, surat. Oh ya, surat An-Nisa tadi. Yang Ya. orang-orang beriman di sana apakah disaksikan berkumpul bersama para sahabat? Orang-orang yang beriman, kalau dalam Al-Quran ketika disebutkan mukminin, makna pertamanya kembali kepada para sahabat. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Mereka-mereka yang menjadi penghuni neraka itu mereka mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Kata para ulama, hum ashabun Nabi SAW, karena nggak ada orang beriman selain mereka pada saat itu. Ya, dan ketika disebutkan mukmin, maka mereka berada di barisan yang pertama. Sehingga ketika ayat ini dibacakan dan dimaknai bahwa kita akan bersama orang yang beriman yaitu para sahabat Nabi, bisa. Atau akan bersama dengan orang-orang yang beriman yang sebenarnya yang hakiki siapapun mereka, baik sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in atau yang lainnya. Pertanyaannya sekarang jemaah, kalau kita digabungkan dengan mukminin yang dimaksud sahabat Nabi, apa masalahnya? Atau apa keuntungannya? Jemaah, ya untung, ya makanya disebutkan. Apa keuntungannya? Bersama mereka di surga. Bersama mereka di surga dan Allah ridha kepada mereka. Ketika kita bersama mereka, Allah pun ridha kepada diri kita. Tapi penuhi syaratnya tadi kata Allah apa? Coba siapa yang ingat? Nggak usah lihat catatan. Siapa yang ingat? Bertaubat. Tabu wa aslahu
beramal soleh, berpegang teguh, Wa tasamu billah. Terus wa akhlasu dinahum. Mereka mengikhlaskan ibadah atau mengikhlaskan seluruh apa yang mereka kerjakan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori atau syarat untuk bisa bersama orang-orang beriman yang terbaik, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Iya. Gampang, mudah. Yang susah mengerjakannya. Baik. Coba mau tanya, yang paling mudah di antara 4 perkara tadi mana? Tinggal dijawab coba. yang diberi taufik Ustaz. Yang diberi taufik. Ya jelas yang diberi taufik. Namun kemudian secara zahir mana yang lebih mudah? Taubat. Taubat itu yang paling mudah. Yang paling mudah. Dan setiap dari kita itu sebetulnya diberikan kemudahan. Iya, jelas. Tapi sekali lagi, ada yang taufiknya besar, ada yang sudah diberikan taufik tapi dia tanggalkan sendiri taufiknya. Dicabut sama Allah karena perbuatannya sendiri. Merasa dosa itu ringan, merasa dosa itu nanti saja ditaubatinya, dan seterusnya. Itu membuat seseorang kemudian kehilangan hidayah dan taufik dari Allah untuk bertobat. Diakhir-akhirkan terus. Sampai kapan? Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa orang yang betul-betul bertaubat itu berbuat dosa ala jahalah. Dia jahil. Jadi gak ada intensi yang kuat untuk melakukan dosa, tapi dia lakukan. Dia jahil, dia tidak paham dengan akibat dari yang dia perbuat. Jadi bukan orang yang sadar, yang terang-terangan, ini balasannya neraka, naudzubillah min dzalik. Bukan begitu. Tsumma yatubuna an qarib, kemudian mereka bertaubat dalam jarak waktu dekat. Artinya setelah berbuat dosa mereka taubat. Nah, yang seperti ini yang besar kemungkinan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengakhir-akhirkan itu di antara perkara yang sangat buruk ketika seseorang berbuat dosa. Ya, jadi kalau baru nih berbuat dosa, apa yang harus dilakukan? Tobat langsung. Berbuat dosa lagi, tobat. Sampai kapan? Seterusnya sampai datang kematian, sampai datang matahari terbit dari jika kita mengalaminya. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya insyaallah taala. Wallahu taala alam, barakallahu fikum. Nah, silakan. Ada pertanyaan lain? Fadhal ya Syekh. Ada keinginan bertaubat yang begitu besar, tapi kadang tidak bisa mengalihkan hati pada momen taubat tersebut. Tidak bisa apa? Mengalihkan hati itu maksudnya. Oh, nah. Khusyuk, betul-betul sungguh-sungguh, berarti dosanya belum benar-benar ditinggalkan. Karena yang mematikan hati, yang menghalangi kita dengan kebaikan adalah dosa. Jika itu tidak terjadi ketika kita bertobat, berarti kita belum sungguh-sungguh untuk meninggalkan, berazam untuk meninggalkan dosa. Karena hatinya masih tertutup. Gimana caranya? Cek lagi, perbaiki lagi, bahwa kita betul-betul tunjukkan ingin meninggalkan dosa. Baru Allah akan hadirkan ketenangan, harapan yang besar, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi sebetulnya sesederhana itu jamaah rahmatillah Allah, bahwa ketika hati ini sulit merasakan kebaikan, semuanya karena dosa masih ada di dalamnya. Susah. Cahaya Allah nggak bisa masuk karena dia menutup. Kan kata Nabi begitu kan? Nuktah. Ketutup. Ketika ketutup, jangan salahkan siapapun. Seseorang tidak akan merasakan kebaikan. Makanya perhatikan, kalau kita lagi soleh-solehnya, nangis itu gampang. Karena Allah. Kenapa jamaah? Hatinya bersih. Tapi coba kita berbuat dosa lagi, air matanya mengering. Dan saran atau nasihat para ulama, ketika seseorang berada dalam keadaan betul-betul hatinya itu menikmati ibadah, akfir wazid, perbanyak dan tambah ketaatan kepada Allah, jangan sia-siakan. Karena akan datang masa di mana hati dan iman itu kemudian menurun. Dia tertutup lagi oleh dosa. Ya, jadi jangan nanggung kalau lagi
nikmat-nikmatnya ibadah, habiskan tenaganya untuk ibadah. Gas, iya betul, gas. Gaskeun. Iya. Harus itu. Dan begitulah cara para salafus saleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang bisa sampai jemaah rahmatullah Allah menghatamkan Al-Qur'an dalam salat sunnahnya sehari semalam. Sudah, jangan mengatakan kemudian kan gak boleh kurang dari 3 hari. Kita ini tidak merasakan kenikmatan yang mereka rasakan. Makanya kita bilang begitu. Tapi kalau sudah merasakan nikmatnya baca Al-Quran, hatinya menikmati, maka baca Al-Quran sehari semalam pun akan menjadi kenikmatan. Ya, mungkin kita mau sebarah gitu. Iya. Dan itu anak dapat dulu dari ada dosen di Jakarta itu. Beliau mengatakan salah satu syekh beliau itu seperti itu keadaannya hampir setiap hari. Menghatamkan Al-Quran setiap hari dalam salat sunnah. Nikmat ya. Nikmat. Dan itu karena apa jemaah? Karena bersihnya hati. Bersihnya hati. Ya. Wallahu ta'ala. Nah, satu lagi yang terakhir. Ayo jemaah. Ini mumpung tidak ada penambahan jamaah lain. Oh silakan. Kalau misalnya waktu dosa, Ya. di hati itu kayak ada Ganjalan. lempang gitu ya. Enak. Biarin deh gitu. Apa? Kayak pas lagi ngelakuin dosa itu kayak biarin deh gitu. Biarin. Biarin nggak- Oh biarin nggak apa-apa gitu. tapi akhirnya nyesal itu masih termasuk tobat ya. Oh masih. Setelah dosa terjadi kemudian kita menyesal, tapi ditambah dengan berazam meninggalkan kemudian berazam tidak mengulanginya, itu tobat. Dan sejatinya dosa itu tidak pernah kemudian meninggalkan jejak kebaikan dalam hati. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikan yang dia lakukan membuat dirinya bahagia, dan kemudian dosa yang dia lakukan membuat dirinya tersakiti, dilakukan, bahkan ketika melakukannya cuek aja gitu, tapi kemudian dirasakan menyakiti dirinya, ada penyesalan, berat, sedih dan seterusnya. Kata Nabi Muhammad SAW, fahuwa mu'min. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika tidak beriman, dia tidak akan menyesal. Jadi kita harusnya bersyukur. Kalau perasaan itu muncul, berarti kita masih punya iman. Ya. Yang harusnya kita khawatir ketika selesai berbuat dosa, kita tidak merasa ada beban. Waliyadzubillah. Itu masalah besar dengan keimanan. Makanya manfaatkan kesempatan, keadaan yang diberikan oleh Allah. Kita masih punya iman, maka bertaubatlah kepada Allah. Ya. Kita nggak mungkin Pak bebas dari dosa, itu nggak mungkin. Pasti selalu akan kita melakukan dosa, pasti. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan dan kemudahan bagi kita. Apa? Cukup kita bertobat kepada dirinya, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Manfaatkan kesempatan itu. Ini kebaikan Allah. Mereka yang tidak mau bertobat sedang menolak kebaikan Allah. Dan itu dosa yang lebih besar. Ya, kata Allah, saya ampuni kok dosa-dosa kalian. Kita bilang enggak, saya malu. Gak mungkin dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Saya terus berbuat dosa. Aneh. Dan yang hamba yang seperti ini tidak akan mendapatkan pengampunan Allah. Wallahu ta'ala. Ya Pak ya, insyaallah. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kalau ingin jauh dari dosa, jangan dekat-dekat dengan dosa dan para pelaku dosa. Ya. Jangan sampai kemudian kita bertobat tapi kemudian kembali ke titik yang sama. Kenapa? Karena dosanya dekat dan kemudian kita selalu bergaul dengan para pendosa, maka jangan berharap banyak. Kita pasti akan selalu seperti mereka. Ya, dan yang harus kita khawatirkan, belum tentu kemudian kita kembali kepada Allah atau kembali bertobat kepada Allah.
dan itu keadaan yang sangat tidak kita harapkan. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini dan semoga Allah menerima musalah kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.